Kalau teman-teman sering kena stop loss gara-gara Fibonacci, kemungkinan besar teman-teman melakukan salah satu dari 8 kesalahan ini. Dan nomor 5 paling sering dilakukan yang bikin akun hancur. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kesalahan umum dalam menggunakan indikator RSI. Nah, di video kali ini saya akan rangkum 8 kesalahan umum para trader dalam menggunakan Fibonacci retracement. Banyak orang beranggapan bahwa Fibonacci itu sulit digunakan karena mereka sering gagal saat memakainya. Akhirnya, mereka berhenti pakai Fibonacci. Padahal, kalau kita tahu cara pakainya dengan benar dan menghindari kesalahan-kesalahan umum, saya yakin kita bisa lebih konsisten, bahkan bertahan justru sukses di dunia trading ini. Oke, langsung saja ya. Berikut ini 8 kesalahan yang paling umum dilakukan oleh para trader. Yang pertama, yaitu salah tarik titik. Banyak trader narik Fibonacci dari swing yang nggak jelas. Padahal penentuan titik high dan low itu krusial banget. Kalau salah tarik, hasilnya pasti ikut salah. Nah, di sini saya coba contohkan dalam menarik titik Fibonacci. Kita tarik dari swing low, kita tarik dari titik terendah, yaitu ini. Kita tarik ke kanan, atas kanan. Nah, anggap di sebelah kanan ini, ya dari sini ke sana, ini belum ada ya teman-teman. Lihat teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang golden ratio yang ada di alat Fibonacci. Kalau kita lihat di sini teman-teman, lihat ya. Ini adalah titik golden ratio 61,80% dan 50,00%. Nah, perhatikan teman-teman bahwa Fibonacci di sini berhasil menyentuh area golden ratio 60. Setelah itu dia langsung mantul ya dan menembus targetnya di titik 00% ini. Kalau kita lihat berapa persen profitnya, kalau kita masuk dari sini, ya kita profit sekitar 31%. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang kedua. Dipakai di market yang nggak trending. Jadi banyak trader yang melakukan kesalahan Fibonacci itu menganggap bahwa semua kondisi market itu sama. Padahal Fibonacci yang paling efektif saat market trending. Kalau market lagi sideways, ya wajar kalau sering gagal. Nah, di sini saya akan contohkan jika marketnya sedang sideways, masih sama di saham bumi. Kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah market yang sedang sideways. Ini adalah market yang sedang sideways. Kalau kita menggunakan Fibonacci pada market yang sedang sideways, maka kita tidak akan berhasil. Kita buat contohnya seperti ini teman-teman. Nah, maka nanti marketnya akan sering mantul. Nah, seperti itu. Ya, jadi Fibonacci itu akan berhasil apabila marketnya sedang trending seperti ini. Tarik Fibonacci, dia akan trending. Seperti contoh yang tadi, kita tarik Fibonacci, lalu dia akan kembali trending. Kesalahan ketiga, menganggap semua level pasti mantul. Ini kesalahan klasik. Banyak yang menganggap setiap level Fibonacci itu pasti jadi support atau resisten, padahal nggak selalu begitu. Jadi di Fibonacci itu kan ada beberapa titik ya teman-teman ya. Ya, kita tarik lagi dari swing tadi, swing low-nya ke swing high-nya di sini, di sisi shadow-nya ini. Oke. Nah, bayangkan teman-teman masuk
di titik 23 ini. Karena menganggap semua titiknya sama, teman-teman masuk di sini. Teman-teman bakal ya floating cukup besar ya teman-teman ya. Sekitar 17% ini. Jadi floatingnya cukup besar ini, 17%. Nah, masalahnya teman-teman floating 5%, cut loss, teman-teman udah rugi. Nah, jadi kalau teman-teman bersabar menunggu di titik yang sudah saya kasih tahu, yaitu di golden ratio 50 atau 60, teman-teman bisa lebih memperkecil floating loss teman-teman, ya. Mental pun terjaga jadinya. Yang keempat, gak pakai konfirmasi tambahan. Jadi masuk hanya karena kena level Fibonacci atau golden ratio-nya, tanpa kita cek dulu konfirmasi yang lain. Contohnya volume, price action, nah atau indikator yang lain. Nah, kita contohkan seperti ini teman-teman. Kenapa ini bisa naik? Karena di sini ada konfirmasi tambahan di titik golden ratio-nya nih. Nah, coba kita lihat di sini titik golden ratio-nya. Nah, ini perhatikan ya. Oke. Kita lihat, ini kita hapus dulu. Kita lihat RSI-nya teman-teman, lihat. Dia sudah mantul dari titik oversold di 30 sini. Dia mantul ke atas. Nah, kita lihat di sini juga teman-teman. Volumenya juga sudah melemah ya. Volumenya juga sudah melemah. Kelihatan bahwa di sini seller sudah mulai melemah. Di sini kita bisa melihat juga ada doji ya teman-teman ya. Oke, di sini ada doji. Dan doji itu salah satu candle konfirmasi. Ada 3 hari candle hijau. Dan hari ketiganya cukup mempengaruhi ya teman-teman ya. Dan di sini volume sudah mulai naik teman-teman. Nih, di sini volume sudah mulai naik. Inilah konfirmasi. Nah, kesalahan yang kelima, nah ini yang paling bahaya teman-teman. Seakurat apapun analisa kita, kalau nggak pakai risk management, tetap bisa habis. Jadi saran saya selalu gunakan stop loss atau atur resiko dengan profil resiko masing-masing. Jadi meskipun teman-teman sudah menggunakan Fibonacci dan memasukkan di level kunci kita di level 61,38 tadi serta sudah ada konfirmasi, ini bukan serta-merta suatu kepastian ya teman-teman. Karena kita tidak pernah tahu market itu bagaimana jalannya. Kita bisa pasang stop loss sesuai dengan profil resiko kita. Misalnya saya profil resikonya 8% contohnya. Oke, dengan profit misalnya 1/2 di 16%. Oke, udah. Saya akan disiplin dengan profil resiko ini, trading plan ini. Jadi kalau dia menyentuh area stop loss saya, ya saya akan ikhlas. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu market, teman-teman. Kita buat contohnya ini. Masih di saham bumi ini ya. Ketika kita pasang Fibonacci, teman-teman ini. Nah, tarik Fibonacci-nya. Nah, di sini kita lihat titik 61 ya. Nah, di sini ada candle hijau pas di titik 61. Nah, mungkin secara naluri kita akan masuk ya, teman-teman. Ada 2 hari dia dan kita lihat dulu volumenya pun saya yakin ini sudah melemah. Kita lihat ya. Nah, betul kan? Volumenya melemah, mengecil dia. Tapi ternyata itu hanya jebakan.
Nah, cuman memang RSI-nya belum ada pantulan ya, melewati titik 40 seperti video kita sebelumnya teman-teman ya. Titik 40 atau 50. Titik 50-nya belum dia mantul di sini. Gagal dia. Nah, makanya dia lanjut turun. Nah, poin kelima katanya tadi apa? Gunakan stop loss ya atau risk management. Bayangkan kalau teman-teman masuk ya di sini dan tidak pasang stop loss, teman-teman bakal rugi. Rugiannya juga sangat besar. Kalau saya tadi seperti saya bilang 8%, di sini target saya di 16%, 16%. Ini contohnya. Oke, anggaplah itu 16 ya. Maka ketika dia melewati area stop loss saya, ya sudah, saya ikhlas dengan kerugian itu. Bayangkan kalau saya tetap bertahan untuk pegang saham ini, maka saya akan rugi lebih dalam lagi berbulan-bulan. Dan kalau kita lihat di sini, untuk kembali ke harga saya aja pun ini udah memakan waktu berbulan-bulan teman-teman. Hanya untuk balik ke harga beli saya. Padahal kalau saya cut dan saya ikhlas, saya bisa gunakan sisa uangnya itu untuk beli saham yang lain. Nah gitu, paham ya? Lalu yang keenam, masuk terlalu cepat. Baru nyentuh level langsung entry. Padahal belum ada tanda-tanda pembalikan. Hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kita itu harus tunggu konfirmasi teman-teman. Walaupun menyentuh level golden ratio kita, jangan langsung masuk. Yang ketujuh, nggak perhatikan time frame. Level di time frame besar biasanya lebih kuat dibandingkan time frame kecil. Kalau nggak diperhatikan bisa salah ambil keputusan. Jadi teman-teman, ini yang ada di layar kita ini adalah time frame daily. Jadi saran saya sih, untuk alat Fibonacci ini lebih baik digunakan di time frame besar. Karena dia lebih kuat. Ya, kalau di time frame kecil dia seringkali bias, sering menyentuh stop loss. Jadi kesimpulannya Fibonacci itu bukan alat yang salah. Yang salah adalah cara kita menggunakannya. Kalau kita menghindari kesalahan ini semua, 8 kesalahan ini, peluang teman-teman untuk profit konsisten akan jauh lebih besar. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan follow untuk tips trading lainnya ya. Dan tulis di kolom komentar teman-teman paling sering melakukan kesalahan nomor berapa. Oke, bagi teman-teman yang mau privat saham, boleh cek link yang ada di deskripsi. Lewat WA nanti boleh hubungi saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.